Tadi mau chat Kak, kemudian mau ketemu Kak, baru mau bilang penting sekali. Barusan bilang penting sekali, jadi apa mau bilang? Sebenarnya apa? Intinya Kak, nak kasih jodoh ke orang tuaku. Terus menerima perjodohan dari orang tua Kak. Iya. Jadi harus Kak bagaimana nih? Tidak mau pikirkan Kak? Tidak tahu Kak. Bagaimana di sisi lain ku sayang sekali Ki. Dan juga mau jadi apa? Kemaunya juga orang tuaku. Ya sekarang tuh ya yang mau ku bilang saja ya minta maaf Kak. Apa? Jadi selama ini tidak menganggap Kak? Ya ku anggap Ki, cuman bagaimana nih sekarang? Ya notarium juga perjodohan. Kalau itu maumu, bahagia mati pilihan dari orang tua. Tidak mau kepikirkan. Lupakan muka. Hujan tolong sampaikan salam untuk dia, hangat tidur. Wah, siapa itu? Sorry, teman Kak. Sengaja Kak. Wis, ada cowok ganteng nih. Weh, bikin apa di sini? Sendiri lagi jauh-jauh malam begini. Tenang Kak, pikiran itu karena banyak sekali masalahku ini. Masalah apa sih? Coba cerita dong. Ya, karena baru putus Kak, pacarku kemarin. Oh, baru putus sama pacar. Oh, begini Nen. Ada solusiku. Biar hilang semua itu beban pikiran tak. Solusinya apa? Ada toh semacam obat penenang biar semua itu beban pikiran tak hilang dan tidak akan diingat lagi. Oh begini, kasih maka saja nomor HP ibu biar gampang saya hubungi Pi. Ini nomor HP-ku. Oh, Set oke, ya. saya set ya. Atas nama? Dika. Oh Andika. Oke, makasih. Sama. Besok saya hubungi ya. Ya. Oke, saya jalan dulu ya. Besok saya hubungi. Oke, siap. Bye.
Buka ini. Di kampus kayak ini sekarang. Ayo, ke situ muka paling. Keluar mikinet. Ayo, nggak usah mau tahu mau pergi kemana. Ayo saja ikut mau ke. Ayo. Mana barang yang semalam saya ada? Ini kan Apa itu? Apa ini? ini toh ya obat penenang yang semalam saya bilang coba dulu pasti enak. Begini cara yang pakainya. Wow. Andika, Andika, kenapa begini kau Andika? Salah. Jangan suka sampah. Oke. Dokter, Kenapa gitu? tolong gerak. Assalamualaikum, dengan Bapak Andika. Bagaimana perkembangannya Pak? Alhamdulillah baik. Bisa saya tensi dulu? Bisa. Iya dok, bisa sekarang Kalau lain tidak ada lagi selain Pak. sering juga minta-minta. Itu saja Pak. Iya. Jadi setiap catat baik-baik, terus dari obatnya ya. Kami tertinggi Pak, jaga kesehatan, cepat minum obatnya ya, lupa waktu dalam minum obat. Ya, istirahat yang cukup. Assalamualaikum, dengan Bapak Andika. Sekarang Bapak Ibu sudah bisa pulang. Jadi saran saya untuk Bapak jauhi narkoba. Nah, karena narkoba itu bisa merusak diri Bapak, bahkan bisa membawa Bapak terhadap dampak negatif. Nah, menghabiskan uang Bapak juga. Jadi disarankan untuk Bapak berbuat baik, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga kesehatannya, minum obatnya secara teratur. Nah, kemudian Bapak lakukan hal yang positif seperti berolahraga. Nah, lakukan hal yang positif Pak. Bapak bisa. Ini obatnya kita minum 3 kali 1 hari ya Pak.
Sering-sering minum obat, Pak. Kasih suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra dan rekan di samping saya namanya Kak Fitra dan Kak Dina. Jadi kedatangan kami di sini untuk bersosialisasi mengenai dampak bahaya dari narkoba. Jadi dimohon partisipasi dari teman-teman sekalian untuk memperhatikan apa yang kami sampaikan di sini. Jadi poin yang pertama yaitu tentang pengertian narkoba. Jadi saya mau tanya di sini. Jadi ada yang tahu apa itu narkoba? Saya Kak, Coba dijelaskan. semacam obat terlarang. Betul sekali. Untuk lebih jelasnya lagi, bahwa narkoba itu merupakan dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan narkoba merupakan zat buatan yang berasal dari tanaman yang dapat memberikan efek halusinasi dan menurunkan kesadaran serta dapat membuat seseorang kecanduan. Jadi sudah jelas bahwa narkoba itu merupakan zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologis seseorang, baik dari segi kesadarannya, pemikirannya, perilakunya, bahkan suasana hatinya ketika narkoba itu sudah masuk ke tubuh manusia tersebut, baik berupa suntikan, diminum atau dimakan. Jadi poin yang kedua adalah faktor penyebab narkoba. Jadi faktor penyebab narkoba itu ada 3. Yang pertama faktor individu, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor ketersediaan narkoba. Nah, yang pertama faktor individu itu misalnya seorang remaja karena rasa keingintahuan yang sangat besar sehingga dia berani mencoba narkoba tanpa memikirkan akibatnya. Yang kedua, karena dia ingin mengikuti tren atau gaya sekarang, misalnya dia berteman dengan sekelompok orang, namun sekelompok itu kebanyakan menyalahgunakan narkoba, mengonsumsi narkoba. Akhirnya kelompok ini mengajak si remaja itu mengonsumsi narkoba juga agar dia diterima dalam pergaulan kelompok tersebut. Nah, yang ketiga, dia lari dari masalah hidupnya. Misalnya dia baru putus dari pasangannya, putus cinta atau sakit hati. Yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Ya, jadi faktor lingkungan ini terbagi menjadi 3. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya. Nah, lingkungan keluarga misalnya latar belakangnya broken home atau bapak dan ibunya itu mempunyai hubungan yang retak. Kemudian komunikasi di dalam keluarganya itu tidak efektif yang membuat seorang anak itu lari dari masalahnya. Dia akan berani melakukan tindakan yang negatif, misalnya dia berani mengonsumsi narkoba karena apa? Karena dia mempunyai masalah keluarga misalkan. Misalkan lingkungan sekolah itu tidak disiplin atau lingkungan sekolah tersebut berdekatan dengan tempat hiburan yang berdampak negatif. Nah, atau misalnya di sekolah itu ada mahasiswa yang mengonsumsi narkoba, kemudian dia mengajak teman sekelasnya untuk mengonsumsi narkoba. Nah, itu merupakan faktor dari penyebab narkoba itu tersendiri bagi remaja atau mahasiswa yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Dan selanjutnya itu adalah faktor teman sebaya. Nah, kebanyakan di faktor ini tertuju pada remaja. Misalkan remaja tersebut bergaul dengan sekelompok orang, sudah tadi saya jelaskan, bergaul dengan sekelompok orang, namun kelompok tersebut berdampak negatif atau menyalahgunakan narkoba. Kemudian dia mengajak si remaja itu untuk mengonsumsi narkoba. Itu merupakan faktor teman sebaya. Faktor yang ketiga ini merupakan faktor ketersediaan narkoba. Jadi di zaman sekarang variasi narkoba itu beragam jenisnya, baik dari segi pemakaiannya atau kemasannya. Bahkan narkoba saat ini sangat mudah didapatkan secara ilegal. Nah, ini yang membuat di lingkungan masyarakat untuk menyalahgunakan narkoba. Kemudian masih banyak laboratorium yang gelap yang memproduksi narkoba, dan masih banyak sindikat narkoba yang belum ditangkap oleh polisi. Ini merupakan faktor penyebab narkoba itu tersebar di lingkungan masyarakat. Teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan dari materi bahaya tentang narkoba ini? Saya Kak mau bertanya. Dipersilakan. Terima kasih. Langsung saja, perkenalkan nama saya Andika. Saya ingin menanyakan tentang dibahas tadi mengenai narkoba. Jadi apa efek samping dari narkoba itu ketika kita mengonsumsinya? Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan saudara Andika. Pertanyaannya sangat bagus. Apa efek samping dari mengonsumsi narkoba? Jadi efek samping narkoba itu ada beberapa efek. Yang pertama efek
stimulan. Efek stimulan itu kayak semacam tenaga ekstral yang merasa lebih kuat dan lebih aktif serta mudah lebih cepat lelah, terutama melakukan kegiatan atau aktivitas kayak semacam angkat berat-berat kayak cepati sesat. Yang kedua itu efek sulugen. Selanjutnya efek depresi. Efek depresi ini merupakan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional, dan penggunaan merasa lebih rileks, mengantuk, napas melambat, tekanan darah menurun. Efek adiktif. Efek adiktif ini merupakan efek yang membuat penggunaan selalu ingin menggunakan narkoba tersebut, selalu mau terus itu mengonsumsi narkoba karena semakin ketagihan. Bagaimana saudara Andika? Terima kasih Kak, jawabannya sangat memuaskan. Sama-sama. Nah, dari penjelasan mengenai narkoba tadi, pasti teman-teman sekalian sudah mengetahui apa saja dampak yang terjadi jika konsumsi narkoba, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan, terhadap masa depan. Jadi untuk menghindari dampak-dampak yang bisa merusak masa depan teman-teman sekalian, saran saya berhati-hati dalam berteman, hati-hati dalam bergaul. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.